Gimana rasanya kalau kamu jatuh cinta dengan orang yang ternyata adalah musuh terbesar bisnismu sendiri? Inilah yang dialami gadis pembuat kue idealis, saat ia tak sengaja menjalin kasih dengan pria yang dikiranya hanya warga biasa. Padahal pria itu adalah anak bos besar yang berencana menggusur seluruh usahanya. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. My son? Son? What? It's not like that! I really thought he was different. Di awal cerita, ada seorang wanita cantik bernama Victoria, atau yang biasa dipanggil Tori. Ia adalah seorang pengusaha dan pembuat kue yang berbakat, serta memiliki toko bernama Cake Ferry. Dalam menjalankan bisnisnya, Tori bekerja sama dengan sahabatnya, Stephanie. Karena toko kuenya masih dalam tahap pengembangan, Tori sering memikirkan biaya sewa gedung. Namun, Stephanie terus menyemangati Tori karena ia melihat Tori memiliki potensi dalam membuat kue. Stephanie juga terus meyakinkan Tori bahwa toko kuenya akan sukses di masa depan. Selain itu, ada seorang pria tampan bernama Jack dan asisten ayahnya, Hank. Jack adalah putra dari bos besar, seorang pengusaha properti kaya raya. Saat mengobrol santai tentang pekerjaan, tiba-tiba ada seorang wanita yang sangat menyukai Jack. Nama wanita itu adalah Lacey. Hal ini membuat Jack merasa tidak nyaman karena Lacey adalah wanita yang suka pamer di media sosial. How are you, Lacey? Yes, Hank. So, Jake... Well, if you guys will excuse me, I need to go make a phone call. Hank, stop trying so hard. Kembali ke Tori, yang ingin mengirimkan kue yang telah dibuatnya untuk pernikahan. Ketika tiba di tempat tujuan, ia meminta Jack, yang kebetulan berada di luar gedung, untuk membantunya mengangkat kue karena Tori mengira Jack adalah salah satu pelayan di tempat tersebut. Hello? Me? But I'm not... Please. Setelah selesai mengantarkan kue, Tori memperkenalkan dirinya sebagai pemilik toko Cake Ferry. Sementara Jack menyembunyikan identitas aslinya. Sejak pertemuan pertama itu, terlihat bahwa mereka saling menyukai. But you can call me Tori, all my friends do. Jake. Thank you. Again. I'm gone. Just Jake. Keesokan harinya, saat berada di toko, mantan tunangan Tori, Brandon, muncul. Tori terkejut, dan ternyata mantan kekasihnya itu mengatakan bahwa dia akan menikah dengan tunangan barunya, Jessica. Karena itu, Brandon ingin memesan kue pernikahan dari Tori. Setelah Brandon pergi, Stephanie memarahi Tori karena menerima pesanan Brandon, karena Tori akan membuat kue untuk mantan kekasih yang meninggalkannya demi wanita lain. Stephanie juga mengingatkan Tori untuk tidak memberikan harga terlalu rendah kepada pelanggan karena Tori dan Stephanie bisa rugi. Di sini, Tori menjelaskan bahwa dia melakukan semua itu hanya agar orang-orang akan kembali ke toko kuenya lagi. Dan untuk Brandon, Tori hanya ingin menerima pesanan pelanggan secara profesional tanpa melibatkan masalah pribadi. Di sisi lain, Jack, Hank, bersama ayah Jack, J.J. Adams, terlihat sedang mendiskusikan proyek pembangunan apartemen baru. Pembangunan itu membutuhkan banyak lahan, dan mau tidak mau, mereka harus merobohkan bangunan lain yang sekarang menjadi toko. Karena Jack tahu bahwa Tori juga menyewa salah satu toko di sana, Jack mencoba mencari cara lain tanpa harus merobohkan toko kue kecil Tori. Ayahnya tidak setuju dengan keputusan Jack karena proyek ini akan menghasilkan banyak keuntungan yang jauh lebih besar daripada hanya menyewakan bangunan. I'd hate to push out hardworking small businesses. Absolutely not. We just don't need any bad press before we break ground. Keesokan harinya, Stephanie datang ke rumah Tori dan langsung memberitahunya bahwa akan ada pembongkaran bangunan dalam waktu dekat, dan salah satunya adalah tokonya. Berita itu membuat Tori gugup karena lokasi tokonya sangat strategis. Mereka merasa pesimis dapat menghentikan penggusuran melalui negosiasi, mengingat perusahaan Adams adalah perusahaan yang cukup besar. Stephanie punya ide untuk mengajak penyewa toko lain untuk berdemonstrasi, agar demonstrasi mereka viral di internet dan mendapat dukungan dari pemerintah setempat. We're gonna protest and we're gonna shut them down. Tori, we're gonna fight them. Okay. Tepat sebelum demonstrasi, Tori mampir ke kedai kopi dan bertemu Jack. Tori terkejut melihat penampilan Jack yang rapi, karena yang dia tahu Jack hanyalah pekerja sebagai pelayan catering. Di sini, Tori tidak tahu bahwa Jack adalah putra J.J. Adams, pemilik toko. Dia mengajak Jack bertemu Stephanie. Mereka kemudian mengajak Jack untuk bergabung dalam demonstrasi menentang penggusuran yang akan dilakukan oleh perusahaan keluarga J.J. Adams. Karena Jack sedang tidak sibuk, dia menerima ajakan Tori dan Stephanie. Sesampainya di lokasi demonstrasi, Tori dan Stephanie kecewa ketika melihat hanya sedikit orang yang bergabung dalam demonstrasi di depan kantor keluarga Adams.
Ketika Tori mengundangnya ke demonstrasi, Jack menutupi wajahnya agar tidak terlihat. Di dalam kantor, J.J. Adams dan Hank melihat demonstrasi tersebut. J.J. Adams menyuruh Hank untuk memanggil petugas keamanan dan mengusir mereka. Namun, secara tidak sengaja, salah satu peserta demonstrasi merekam kejadian tersebut, dan dia berencana mengunggah video itu ke media sosial. Setelah demonstrasi selesai, Tori mengatakan kepada Jack bahwa dia benar-benar bingung tentang apa yang harus dilakukan jika penggusuran terus berlanjut. Tetapi Tori juga senang karena Jack bersedia menemaninya. Dan karena itu hubungan mereka menjadi semakin dekat. Jack kemudian mengajak Tori bertemu di akhir pekan, dan Tori menerima ajakan Jack. I'm really happy you came with me today. Maybe we could do this again sometime. Are you free Saturday night? You open Monday? Okay, deal. I'll see you then. Singkatnya, mereka bertemu dan Tori mengajak Jack ke toko buku yang biasa dia kunjungi untuk sekadar nongkrong. Di sana, Tori secara tak sengaja menemukan sebuah novel klasik yang sudah lama ia cari. Mengetahui Tori menginginkan buku itu, Jack berniat membelinya. Namun, Tori menolak karena harganya cukup mahal. Dan respons itulah yang membuat Jack benar-benar jatuh cinta pada Tori, karena Tori berbeda dari beberapa wanita yang pernah dikencani Jack. Keesokan harinya, video demonstrasi para pemilik toko menjadi viral di media sosial. Video tersebut mendapat dukungan dari netizen sehingga J.J. Adams menganggap Tori sebagai provokator dalam insiden ini. Untuk membela orang yang disukainya, Jack menjelaskan kepada ayahnya bahwa mereka hanya ingin menjalankan bisnis toko mereka. Namun itu sia-sia. J.J. Adams tidak mau mendengarkan dan menyuruh Jack untuk segera menghubungi wali kota untuk mendapatkan dukungan penuh. Malam itu, Jack mengajak Tori makan malam di restoran sambil membicarakan video demonstrasi mereka yang viral. Berkat video viral ini, toko kue Tori kini menjadi toko terlaris dan pada saat yang sama banyak orang mendukung aksi protes mereka. Saat mereka asik mengobrol, ternyata ada juga Leslie, yang secara tidak sengaja melihat Jack dan Tori. Entah mengapa, Leslie tampaknya tidak menyukai hubungan Jack dan Tori. Leslie kemudian mengambil foto momen mereka bersama dan langsung mempostingnya di media sosial. Dia menjelek-jelekan Jack karena berciuman dengan seorang gadis misterius. Karena video Leslie kemarin, Hank marah pada Jack karena Jack pergi keluar dengan Tori tadi malam. Jika ayah Jack melihat foto itu, dia pasti akan sangat marah. Jadi, Jack harus membuat alasan jika dia sengaja mendekati Tori hanya untuk menggali informasi penting bagi perusahaan ayahnya, tetapi Jack tidak pandai menyembunyikan perasaannya. Dia kemudian memberitahu Hank bahwa dia menyukai Tori, dan gadis itu mengira Jack adalah seorang pelayan. Hank kemudian memperingatkan Jack bahwa hubungannya dengan Tori berada dalam masalah serius. Lagi pula, jika Tori mengetahui bahwa Jack adalah putra J.J. Adams, Tori juga akan marah. Hank kemudian meminta Jack untuk memberitahu Tori dan ayahnya tentang kebenaran. Beberapa hari kemudian, Leslie mendekati Hank, yang sedang minum kopi di sebuah kafe. Leslie mengatakan bahwa dia sangat merindukan Hank. Sebenarnya, Hank sudah lama menyukai Leslie, tetapi sayangnya cintanya harus memudar karena Leslie lebih menyukai Jack. Sebenarnya, tujuan Leslie bertemu Hank hanyalah karena dia penasaran dengan wanita yang berpacaran dengan Jack. Hank sudah tahu bahwa Leslie adalah orang yang sangat jahat dan licik, jadi dia tidak memberikan informasi apapun karena dia sebenarnya sudah tahu bahwa Leslie hanya memanfaatkannya. Di sisi lain, Jack dan Tori kembali berkencan di pantai, tempat yang sering dikunjungi Tori saat libur kerja. Di sana, Jack mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia datang ke pantai, meskipun jarak antara kantor properti Adams sangat dekat dengan pantai. Sambil duduk bersama di pantai, Jack bermaksud mengatakan yang sebenarnya bahwa dia bukanlah seorang pelayan catering tetapi pewaris tunggal perusahaan Adams. Namun akhirnya, Jack membatalkan niatnya karena dia tidak ingin merusak momen bahagia bersama Tori. Just really had a great time. Stop it. I mean, look at this place. Look, Tori, there's something that I've been meaning to tell you. Here. You're so serious. I really like you. Singkat cerita, ketika Tori kembali ke rumah, Stephanie memberitahu Tori bahwa Brandon masih sangat ingin memesan kue pernikahan Tori. Meskipun niat Brandon hanya untuk mengobrol dan pamer kepada Tori, mantan kekasihnya. Tidak butuh waktu lama bagi Tori yang kesal untuk menelepon Brandon dan langsung menolak pesanannya. Karena dia tahu bahwa Brandon memesan kue bukan karena kue Tori enak, tetapi hanya untuk pamer. Sejak mereka bertemu beberapa kali, Jack dan Tori selalu menghabiskan waktu bersama dalam kencan. Saking bahagianya, Jack lupa memiliki banyak kesempatan untuk memberitahu Tori tentang siapa dirinya sebenarnya. Itu semua yang dia lakukan karena Jack takut jika Tori mengetahui kebenarannya, maka Tori akan membencinya. Karena itu, ia lebih memilih merahasiakan identitas aslinya daripada kehilangan kepercayaan Tori,
wanita yang sangat dicintainya. Karena J.J. Adams tidak menanggapi protes para pemilik toko, Tori kembali berdemonstrasi bersama pemilik toko lainnya di depan kantor Adams. Dan hari ini, Tori mengajak lebih banyak demonstran daripada kemarin. Ia terus berusaha mempertahankan toko-toko ini, karena itulah satu-satunya mata pencarian mereka. Singkat cerita, setelah demonstrasi selesai, J.J. Adams mendekati Tori dan ingin berbicara secara pribadi. Saat berbicara, Tori memohon kepada J.J. Adams untuk mencari lahan lain untuk membangun apartemennya. Tetapi sayangnya, J.J. Adams tidak mau menerimanya dan tetap akan melakukan penggusuran meskipun para penyewa berdemonstrasi di depan kantornya setiap hari. Look, Mr. Adams, the impact of these condos. Well, I appreciate your concern. This project is going to move forward whether you like it or not. Keesokan harinya, tiba-tiba, Jack datang ke toko Tori hanya untuk memberikan bunga dan mencicipi salah satu kue Tori. Saat Jack mencicipi kue lemon Tori, dia langsung teringat rasa kue neneknya, kue favorit ayahnya. Oleh karena itu, meskipun Tori tidak memiliki pesanan kue, Tori mengundang Jack untuk makan malam di restoran besok malam. Tetapi Jack tidak dapat menerima undangan Tori dan alasannya adalah besok malam dia harus menemani ayahnya untuk melihat pameran di luar kota. Namun sebenarnya, besok Jack ada pertemuan dengan ayahnya mengenai pembongkaran toko-toko. Selama pertemuan di kantor, Hank memberitahu J.J. Adams bahwa dia gagal mendapatkan dukungan dari wali kota karena wali kota lebih mendukung para penyewa toko. J.J. Adams, yang mendengar itu, menjadi kesal dan meminta Hank untuk segera menghubungi pengacara perusahaan untuk menyelesaikan kasus ini. Setelah pertemuan selesai, Hank menyadari bahwa Jack tidak jujur kepada J.J. Adams dan Tori. Hank kemudian memintanya untuk segera mengatakan yang sebenarnya, karena jika mereka berdua mengetahui rahasia Jack, Hank yakin masalah ini akan menjadi lebih rumit. Just figure this out, because if your father finds out, there is nothing I can do. Leslie, yang menonton video demo di depan kantor Adams kemarin, akhirnya mengetahui wanita yang dikencani Jack. Dari sini, Leslie memiliki niat jahat dan akan memanfaatkan Tori, karena dia kesal dengan Jack yang tidak mau berkencan dengannya. Keesokan harinya, Leslie secara tidak sengaja memesan kue dari Tori untuk pesta yang akan diadakan wali kota malam ini. Tentu saja, Tori senang bisa mendapatkan pesanan lagi, meskipun seharusnya dia sudah pulang. Tapi Tori malah bekerja lembur dan membuat kue. Saat itu, Tori tidak tahu bahwa kue itu dipesan oleh Leslie. Dan setelah selesai membuat kue pesanan, Tori dan Stephanie langsung mengantarkannya ke pesta. Di tengah perjalanan, Tori terlihat sangat bahagia karena akhir-akhir ini tokonya sering mendapat pesanan. Ditambah lagi, hubungannya dengan Jack semakin dekat. Maybe we're gonna make you that cake after all. Di sisi lain, di tempat pesta, Hank, Jack, dan J.J. Adams juga hadir. Saat itu, wali kota dan istrinya juga datang, dan mereka mengobrol dengan J.J. Adams untuk membahas proyek gedung apartemen yang viral dan ditolak oleh para demonstran. Leslie, wanita yang ingin memiliki Jack, mengancam akan membongkar rahasia Jack jika Jack tidak mau pergi berdansa dengannya malam ini. Maka, dengan enggan, Jack menemani Leslie berdansa. Saat mereka berdansa, Tori dan Stephanie datang membawa kue, dan secara tidak sengaja, mereka melihat Jack berdansa dengan wanita lain. Tori langsung menghampiri Jack karena cemburu. Tori merasa kecewa karena Jack telah berbohong, karena Tori mengira Jack sedang berada di luar kota menemani ayahnya. Melihat keributan yang terjadi, J.J. Adams menghampiri mereka, dan Tori akhirnya mengetahui bahwa Jack adalah pewaris tunggal perusahaan Adams. Tentu saja, ini membuat Tori semakin kecewa dan mengira Jack sengaja menghampirinya untuk proyek pembangunan apartemen. I tried to tell you, but then we kept getting sidetracked. Young lady, this is completely inappropriate. My son. Son? What? Oh, this is rich. Come back, Victoria! I cannot believe I fell for you. Everything between us was real. I'm done. It's just not worth it. I really thought he was different. Dalam perjalanan pulang, Tori sangat sedih. Dia tidak menyangka bahwa Jack, yang sangat dicintainya, telah mengkhianatinya. Disitulah rasa sakit yang mendalam muncul, sehingga Tori memutuskan untuk mencari cara lain untuk mencegah pembongkaran toko tersebut. Sejak saat itu, Tori tidak pernah mau menjawab telepon Jack. Bahkan ketika Jack memberinya novel favoritnya sebagai hadiah, dia langsung membuangnya seolah-olah dia benar-benar membenci Jack. Padahal Tori tidak tahu bahwa Jack sebenarnya sangat mencintainya. Tak lama kemudian, Tori, yang hampir kehabisan ide untuk membujuk J.J. Adams agar tidak membongkar toko tersebut, tiba-tiba teringat kata-kata Jack, yang mengatakan bahwa kue lemon buatannya sama dengan kue neneknya, yang merupakan kue favorit ayahnya. Seketika itu juga, Tori membuat kue lemon dan mengantarkannya ke kantor Adams, untuk diberikan kepada ayah Jack.
Tori berharap J.J. Adams berubah pikiran dan tidak ingin menghancurkan tokonya. Ketika dia tiba di ruangan J.J. Adams, Jack juga ada di sana. Tori menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Tori kemudian menjelaskan bahwa dia tidak ingin seperti Jack, yang mendekati orang karena hanya menginginkan sesuatu. Tori juga mengatakan bahwa dia bersedia memberikan kue itu tanpa mengharapkan J.J. Adams berubah pikiran. Setelah mencurahkan isi hatinya, Tori pergi. Jack hanya bisa pasrah, dan dia juga menyadari bahwa kebohongannya kepada Tori adalah kesalahan besar. Jack memberitahu ayahnya bahwa Tori adalah wanita berbakat yang pandai membuat kue yang sangat enak. Jack memohon kepada ayahnya untuk mencicipi kue Tori, dan tanpa diduga, setelah mencicipi kue Tori, J.J. Adams tersentuh karena rasa kue Tori sangat mirip dengan kue buatan mendiang ibunya. You gonna try it? Tori is an unbelievable woman. She is talented. Sementara itu, di toko kuenya, Tori tampak sedih, dan dia berpikir bahwa ini mungkin kue terakhir yang dia buat karena tokonya akan segera dihancurkan. Namun tiba-tiba, Jack datang dan ingin memberitahu Tori bahwa ayahnya telah berubah pikiran dan tidak ingin menghancurkan toko tersebut. Tetapi Jack tahu bahwa jika hanya omong kosong, Tori tidak akan mau berbicara dengannya. Karena itu, Jack menyewa 2 pemain biola untuk membuat Tori mau berbicara dengannya. Selain itu, Jack juga meminta Tori untuk memberinya 1 kesempatan lagi. Jack memberikan musik romantis dan kejujuran kepada wanita yang dicintainya. Tori akhirnya luluh dan ingin berdansa dengan Jack. You make me want to be the most amazing man that I could ever be. Please, forgive me. Okay. I love you. Adegan kemudian bergeser ke beberapa bulan kemudian. Stephanie dan Tori terlihat mengantarkan kue pernikahan, dan ternyata kue pernikahan itu dibuat untuk pernikahan Tori dan Jack. Akhirnya, Jack dan Tori menikah dan hidup bahagia selamanya, dan film berakhir. Dari film ini, kita dapat belajar bahwa sekeras apapun kita mencoba berbohong, kita pasti akan ketahuan. Karena itu, tetaplah jujur meskipun itu menyakitkan. Selain itu, jadilah orang yang pemaaf, maka kita akan memahami arti kedewasaan. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.